Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4816 Generasi Cicada. Tiba-tiba, mata gagak itu berbinar, menatap Wan Zizhen dan berkata, apakah ikan loah busuk ini menyembunyikan harta karun? Ketika Lin Bai menghentikan kedua patung batu itu, gagak itu masuk ke dalam istana dan ingin mencari harta karun itu. Namun, dia berjalan mengelilingi istana, tetapi tidak menemukan harta karun apapun. Tidak ada kitab suci warisan peri tombak, tidak ada prajurit dewa wajib militer peri tombak, dan tidak ada kitab suci warisan dan prajurit dewa wajib militer Kaisar Serangga. Di seluruh istana, tidak ada yang lain kecuali panggung giok 9 lantai, peti mati perunggu, dan 4 pilar giok. Wan Zizhen menjawab dengan tenang, tetua itu bercanda. Ketika saya datang ke sini, saya tidak melihat harta karun apapun. Bagaimana saya bisa menyembunyikannya? Gagak itu memiringkan kepalanya dan tampak bingung. Wan Zizhen berkata bahwa dia tidak mendapatkan harta karun itu. Kemana perginya harta karun itu? Wan Zizhen berkata, mungkin tidak ada harta karun di sini. Lin Bai bertanya, jika tidak ada harta karun, mengapa Kaisar Serangga berusaha keras untuk mendirikan tempat putus asa berikutnya di bawah lembah serangga di rumah utama kota Jiuku? Wan Zizhen tersenyum sedih dan berkata, dia punya hal lain untuk ditanyakan. Lin Bai dan Crow menatap Wan Zizhen dengan ragu. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya. Wan Zizhen berkata dengan senyum sedih, King Luo, apakah kamu sangat penasaran? Sebagai seekor naga, mengapa aku muncul di dunia iblis? Alis Lin Bai sedikit berkerut. Keraguan ini benar-benar ada di hati Lin Bai sepanjang waktu. Orang-orang naga memiliki wilayah mereka sendiri di dunia roh. Orang-orang naga biasa tidak suka berjalan-jalan di dunia roh. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang ke dunia iblis? Apakah itu terkait dengan mayat naga di 4 pilar batu giok? Dengan mata Lin Bai dan pengamatan yang cermat, kita dapat melihat bahwa naga di 4 pilar batu giok tidak diukir. Sebaliknya, mereka dipaku hidup-hidup di pilar batu giok. Sebelum mereka meninggal, mereka sangat menderita sehingga wajah mereka tampak ganas. Bahkan jika mereka meninggal selama bertahun-tahun, Lin Bai dapat mendengar mereka menggeram sebelum mereka meninggal. Aku lahir di sini. Wan Zizhen menatap peti mati di panggung giok 9 lantai, suaranya dingin dan menusuk. Wajah Lin pucat dan bingung. Apa yang lahir di sini? Apakah kamu putra Kaisar Serangga? Apakah Kaisar Serangga itu seekor naga? Burung gagak itu lahir sambil menangis. Lin Bai segera dan Wan Zizhen menjauh, jika Wan Zizhen adalah putra Kaisar Serangga. Lin Bai dan yang lainnya menyusup ke makam leluhur orang lain untuk menggali makam leluhur. Wan Zi benar-benar harus bertarung dengan Lin Bai. Wan Zizhen berkata dengan tenang, Kaisar Serangga adalah seorang pejuang di dunia iblis, dan aku adalah seekor naga. Bagaimana dia bisa menjadi ayahku? Lin Bai berkata, kalau begitu, kau bisa menjelaskan semuanya. Wan Zizhen menghela napas. Ada banyak ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Dia menoleh ke belakang dan berkata perlahan, menurut ingatanku dahulu kala, seorang prajurit menerobos masuk ke wilayah klan naga dan secara paksa menjarah 4 naga. Kemudian dia melarikan diri dari dunia roh dan menghilang. Prajurit ini adalah Kaisar Serangga. Dia membawa keempat naga itu ke sini. Paku mereka hidup-hidup ke pilar giok. Keempat pilar giok ini bukan pilar biasa. Pilar-pilar itu berisi susunan Dharma yang disusun oleh Kaisar Serangga pada tahun-tahun itu. Kaisar Serangga bukan hanya seorang jenius demagogi yang luar biasa, tetapi juga memiliki pencapaian besar dalam susunan Dharma. Mendengar kata-kata Wan Zizhen, mata gagak itu menyusut dan melihat ke platform giok di lantai 9 lagi. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Oh, bukankah bocah tua ini masih hidup? Gagak itu mengeluarkan ribuan batu, membuat Lin Bai takut mundur beberapa langkah, matanya menatap peti mati dengan ngeri. Apakah Raja Serangga masih hidup? Jika Kaisar Serangga benar-benar tidak mati, maka Lin Bai dan yang lainnya keliru masuk ke sini, Kaisar Serangga akan marah. Pada saat itu, apalagi Lin Bai, bahkan beberapa orang kuat Luo Dao Guo di dunia luar akan mati. Wan Zizhen berkata, dia sudah mati, tetapi dapat juga dikatakan bahwa dia tidak mati. Burung gagak berkata dengan dingin, dia ingin dilahirkan kembali. Menjalani kehidupan kedua. Jadi dia pergi ke suku naga untuk menjarah tubuh keempat naga dan memurnikan kuku naga darah khusus. Dia memakukan keempat naga ke pilar batu giok, tetapi dia tidak membunuh mereka, dan membiarkan darah naga mereka tetap berada di sepanjang pilar batu giok.
Dia secara khusus membuat peti mati. Setelah darah naga mengalir ke bawah pilar batu giok, darah itu diubah menjadi aliran vitalitas oleh susunan Dharma di peti mati dan dipaksa masuk ke tubuhnya untuk membiarkannya melanjutkan hidupnya. Jika tebakanku benar, tulang kaisar serangga di dalam peti mati seharusnya dibungkus dalam semacam kepompong serangga. Itu pasti serangga paling misterius, jangkrik kelahiran kembali, di lembah serangga Xinjiang Selatan. Gagak dan Wan Zizhen berbicara satu sama lain, dan Lin Bai dipenuhi kabut. Apa itu jangkrik kelahiran kembali? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Gagak berkata, ini adalah sejenis serangga beracun dalam legenda wilayah selatan dunia iblis. Dalam legenda, serangga beracun semacam ini sangat langka dan tidak memiliki kekuatan. Dahulu kala, banyak master racun di wilayah selatan dunia iblis menemukan jejak jangkrik kelahiran kembali di hutan abadi. Setelah mempelajari para demagog itu, biarkan jangkrik yang bereinkarnasi masuk ke dalam tubuh. Kekuatan jangkrik yang bereinkarnasi akan membungkus prajurit, menyerap kekuatan hidup prajurit, dan mengubahnya menjadi kepompong. Ketika waktunya tiba, ia dapat keluar dari kepompong dan hidup sampai detik berikutnya. Jangkrik yang terlahir kembali pernah menimbulkan sensasi di dunia iblis dan dunia roh. Bahkan untuk memperebutkan jangkrik yang terlahir kembali, dunia roh pernah melancarkan perang melawan dunia iblis. Petik 2. Pada awalnya, jumlah jangkrik yang bereinkarnasi sangat sedikit. Kemudian, karena perang dan penjarahan para prajurit, berita tentang jangkrik yang bereinkarnasi tidak pernah terdengar di dunia iblis dan dunia roh selama jutaan tahun. Saya tidak menyangka bahwa Kaisar Serangga sangat beruntung sehingga dia menemukan jangkrik baru di Xinjiang Selatan. Mendengar ini, Lin Bai tampaknya memahami niat Kaisar Serangga. Raja Serangga ingin menggunakan jangkrik yang bereinkarnasi untuk hidup sampai detik berikutnya. Ada banyak cara untuk memperbarui kehidupan seseorang ketika kultivasinya mencapai alam Dewa Agung. Jangkrik baru yang ditemukan oleh Chong Huang adalah sejenis jangkrik. Itu juga merupakan cara bagi Dewa Bulan dari Sekte Bulan Jahat untuk membentuk patung, menyerap keinginan semua makhluk hidup, dan mempertahankan roh abadi. Namun, terlalu sulit bagi mereka yang memiliki kekuatan besar untuk membalikkan yin dan yang dari kematian menjadi kehidupan. Proses ini bertentangan dengan jalan surga. Jadi mereka harus berhibernasi, mencari waktu yang tepat, menghindari jalan surga, membalikkan yin dan yang, dan kembali dari kematian. Lin Bai bertanya lagi, mengapa dia pergi untuk menangkap orang-orang naga? Dan dengan kejam memakukan mereka ke pilar batu giok. Burung gagak bersenandung dingin, mereka yang ingin menggulingkan yin dan yang dan menghancurkan tatanan reinkarnasi surga dan bumi akan dibunuh oleh surga. Seberapa mudah mereka ingin dilahirkan kembali? Mereka harus menunggu waktu yang tepat. Seperti, pikir burung gagak, misalnya dunia iblis dan dunia roh sekali lagi memicu pertempuran besar, langit dan bumi kacau, tatanan surga runtuh, mereka mungkin memiliki secercah kehidupan. Atau menemukan harta karun untuk menutupi jalan surga. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Tapi jangkrik regeneratif memiliki umur panjang. Burung gagak berkata, serangga jenis ini sangat aneh. Ia dapat menyerap vitalitas makhluk antara langit dan bumi. Selama ada cukup vitalitas, mereka dapat hidup sepanjang waktu. Melihat dunia, klan yang paling kuat tidak lain adalah klan naga dan klan dewa raksasa. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya menjadi jernih. Monster tua lain yang tidak ingin mati. Bab 4817 Asal-usul Wan Xi yang sebenarnya. Misalnya, mereka yang telah mencapai tingkat kekuatan supernatural yang hebat, hampir selangkah lagi dari alam abadi yang legendaris. Dengan kata lain, mereka hanya selangkah lagi dari keabadian. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang rela mati. Hampir semua kekuatan besar akan mengatur berbagai cara terlebih dahulu untuk menjalani. Yang kedua, sebelum mereka menyadari bahwa Zhou Yuan tidaklah seberapa. Misalnya, Dewa Bulan dari Sekte Bulan Jahat menggunakan keinginan semua makhluk hidup untuk mempertahankan roh abadi dan mencari kesempatan untuk pemulihan. Misalnya, Raja Serangga mencari jangkrik baru untuk menjalani kehidupan kedua. Namun bagi dunia ini, para praktisi menentang surga, dan merupakan dosa besar bagi mereka yang memiliki kekuatan besar untuk menghindari jalan surga dan menjalani kehidupan kedua. Jika mereka dihidupkan kembali secara gegabah dan dirasakan oleh jalan surga, mereka akan segera dihukum dan dibunuh. Jadi, baik itu Kaisar Serangga atau Dewa Bulan,
mereka masih perlu menunggu kesempatan jika mereka ingin dilahirkan kembali dan berjalan di antara surga dan bumi. Menunggu celah yang tidak dapat dilihat oleh jalan surga. Misalnya, dunia roh dan dunia iblis sedang bertempur lagi, dan tatanan surga sedang runtuh. Pada saat ini, mereka dapat memanfaatkan situasi untuk pulih. Misalnya, jika para pejuang yang mendukung mereka menemukan harta karun yang dapat menghindari jalan surga, mereka juga dapat pulih. Tetapi jika Anda ingin menemukan harta karun untuk menghindari jalan surga, apakah itu dunia iblis atau dunia roh, itu terlalu langka. Begitu banyak kekuatan besar yang tidak aktif, menunggu pertempuran antara dunia roh dan dunia iblis. Melihat setiap perang antara dunia iblis dan dunia roh, ada lebih atau kurang bayangan kekuatan besar di belakangnya. Misalnya jika lembah serangga di Xinjiang Selatan tahu bahwa pendiri kerajaan iblis akan segera pulih, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mendorong kerajaan iblis untuk berperang melawan kerajaan roh. Tidak masalah apakah perang dimenangkan atau tidak. Selama perang dimulai, Kaisar Serangga dapat mengambil kesempatan untuk pulih dan kembali lagi, dan tujuan lembah serangga di Xinjiang Selatan akan tercapai. Ini juga karena dalam sejarah, kekuatan besar akan membina murid, atau menciptakan kekuatan, atau membina pengikut setia, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan pemulihan mereka. Crow terkenal, dia tahu banyak rahasia dunia iblis dan dunia roh. Setelah Wan Zizhen lahir, dia mendapat banyak ingatan dan tahu tujuan Raja Serangga. Lin Bai menggabungkan kata-kata kedua orang ini dan segera menyimpulkan tujuan sebenarnya dari Kaisar Serangga. Raja Serangga merasa hidupnya hanya tinggal sedikit, jadi dia pergi ke seluruh dunia untuk mencari harta karun yang bisa menjalani kehidupan kedua. Akhirnya, biarkan dia menemukan jangkrik generasi. Namun, Kaisar Serangga tahu betul bahwa jika dia tidak menunggu runtuhnya tatanan langit dan bumi, dia akan terbunuh. Rentang hidup jangkrik regeneratif terbatas. Jika mereka ingin bertahan hidup sepanjang waktu, mereka membutuhkan banyak vitalitas untuk melengkapinya. Jadi Kaisar Serangga memberanikan diri untuk menyelinap ke dunia roh, dan memilih untuk menjara orang-orang naga dari antara protos raksasa dan orang-orang naga. Mengambil kembali 4 naga dari dunia roh. Kemudian, dia mulai menemukan tempat yang cocok baginya untuk beristirahat dan tidak diganggu sampai dia bisa dilahirkan kembali. Di kehampaan, dia menemukan makam peri senjata yang legendaris. Setelah sedikit pertimbangan, dia memutuskan untuk mengukir ruang kedua di bawah makam peri senjata sebagai makamnya. Dalam pandangannya, bahkan jika seseorang menemukan makam kosong ini di masa depan, dengan makam peri tombak sebagai penghalang, sulit bagi mereka untuk menemukan makamnya. Ini adalah tempat yang sempurna. Rencana Raja Serangga itu sempurna. Jika Wan Zizhen tidak lahir di makam Kaisar Serangga, saya khawatir Lin Bai dan yang lainnya tidak akan pernah bermimpi bahwa ada makam penyihir hebat di bawah lembah serangga. Adapun harta karun di makam abadi senjata, bahkan jika Kaisar Serangga mengambilnya, itu tidak diketahui. Bagaimanapun, Lin Bai dan Gagak tidak menemukan harta karun apapun di makam Kaisar Serangga. Konteks masalahnya secara bertahap menjadi jelas. Lin Bai menghirup udara dingin, dan harus mendesah tentang pemikiran penyihir hebat yang dalam dan berpandangan jauh ke depan, yang dapat mempertimbangkan detailnya. Saudara Wan, mengapa Anda lahir di sini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Gagak berkata, ada 2 cara bagi naga untuk dilahirkan. Yang pertama sama dengan ras manusia. Itu vivipar. Dan yang satunya lagi adalah telur. Hanya ketika para wanita naga merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain menyelamatkan keturunan mereka, mereka akan menyimpan sebagian besar vitalitas dan kekuatan mereka di dalam janin untuk membentuk penghalang guna melindungi janin. Ini adalah telur. Wan Zizhen tertawa dan mengangguk, Kaisar Serangga tidak memiliki umur panjang saat itu, dan tidak melakukan pemeriksaan terperinci, jadi dia bukan ibuku. Dia sedang hamil. Kaisar Serangga menangkap leluhurku dan memakukannya ke pilar giok. Darah naga mengalir menuruni pilar giok dan memasuki susunan di dalam peti mati. Petik 2. Kemudian, susunan Fa di dalam peti mati diubah menjadi aliran vitalitas dan disuntikkan ke dalam jangkrik kelahiran kembali. Dengan cara ini, setidaknya kita dapat menjamin bahwa jangkrik yang beregenerasi akan hidup selama puluhan ribu tahun. Ketika aku keluar dari cangkangku, aku tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Aku sudah berada di istana ini sejak aku lahir. Sampai terakhir kali Sekte Bulan Jahat, Gunung Wansheng, Hei Paoren dan yang lainnya datang ke makam dewa yang kosong ini.
Aku merasakan napas mereka dan berlari keluar dari sini secara diam-diam. Selain itu, aku juga membantu Sekte Bulan Jahat untuk memenangkan sisa warisan peri senjata. Sebagai gantinya, Sekte Bulan Jahat harus membawaku pergi dari sini. Lin Bai berkata sambil tersenyum lucu, oleh karena itu, Sekte Bulan Jahat juga melihat bahwa kamu memiliki asal-usul yang luar biasa. Jika kamu dapat bertahan hidup di makam dewa yang kosong ini, kamu harus menjadi yang kuat. Jadi jika kamu ingin mendapatkan beberapa manfaat dari dirimu, kamu akan dibawa keluar. Wan Zizhen menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, mereka tahu aku seekor naga. Mereka juga tahu nilai seekor naga. Burung gagak bertanya dengan tergesa-gesa, sejak kamu lahir di sini, apakah kamu telah mengambil harta karun Raja Serangga dan Peri Tombak? Wan Zizhen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak ada harta karun di sini. Ketika aku lahir, peti itu kosong. Jika Kaisar Serangga tidak mengambil harta karun dari makam, semua harta karun seharusnya ada di dalam peti mati. Selama kamu membuka peti mati, semuanya akan bersih. Kemudian burung gagak dan Lin Bai melihat ke arah peti mati. Peti mati itu terbuat dari perunggu, panjangnya sekitar 10 meter dan lebarnya sekitar 5 meter. Peti mati itu diukir dengan banyak tanda rune kuno, memancarkan gelombang kekuatan yang mengerikan. Wan Zizhen benar, tidak ada apapun di sini selain peti mati ini. Jika Kaisar Serangga tidak meninggalkan harta karunnya di lembah Serangga Xinjiang Selatan, dan tidak mengambil harta karun peri senjata dari makam dewa yang kosong, maka semua harta karun seharusnya disembunyikan di dalam peti mati. Saudara Wan, kamu tidak akan kembali untuk meratapi leluhurmu kali ini, kan? Lin Bai mengecilkan matanya dan mulai memikirkan tujuan kembalinya Wan Zizhen. Wan Zizhen menurunkan alisnya dan tersenyum dingin, saudara King Luo, dia selalu cepat berpikir. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Aku tidak kembali untuk meratapi leluhurku. Tapi untuk Bab 4818 Balas Dendam. Namun, untuk membalas dendam kepada kakek nenekku. Wan Zizhen menatap Lin Bai dengan tegas, dan kata-katanya kejam. Begitu suaranya jatuh, Lin Bai merasakan niat membunuh yang kuat dari Wan Zizhen. Wan Zizhen adalah seorang pemuda yang lembut di bawah pengaruh Lin Bai. Lin Bai belum pernah melihatnya menunjukkan niat membunuh dan kemarahan yang begitu kuat. Kau ingin membunuh Raja Serangga? Lin Bai dan burung gagak terkejut dan menatap Wan Zizhen dengan mata besar dan mata kecil. Dia dilindungi oleh jangkrik kelahiran kembali. Dia bersembunyi di peti mati dan ingin menjalani kehidupan kedua. Sekarang dia tidak lagi memiliki keagungan dan kekuatan dari kekuatan besar. Tidak sulit untuk membunuhnya. Selama aku membuka peti mati dan mengeluarkan naga itu, aku bisa membunuhnya. Wan Zizhen tampak dingin dan berkata tanpa ampun. Burung gagak berkata sambil tersenyum, loah kecil, tidak masalah bagi kita apakah Raja Serangga akan mati atau tidak. Kalau tidak, saat kau membuka peti mati itu, berikan kami harta karun di dalamnya. Wan Zi benar-benar tidak menanggapi burung gagak itu, tetapi berkata dengan dingin, tetapi aku tidak bisa membuka peti mati itu. Di peti mati ini, ada susunan dharma yang ditinggalkan oleh Kaisar Serangga. Kupikir saat aku mencapai puncak alam Tao dan Dewa, ditambah dengan kekuatan keluarga nagaku, aku seharusnya bisa menghancurkan susunan dharma di peti mati itu. Jadi saat aku datang ke makam Dewa Hampa kali ini, aku tidak pergi kemanapun, jadi aku datang ke sini. Aku masih meremehkan kekuatan-kekuatan besar. Susunan pada peti mati itu stabil dan kokoh seperti besi. Tadi, tidak peduli bagaimana aku menggunakan kekuatan sihirku, aku tidak bisa mengguncang peti mati itu. Lin Bai menatap peti mati itu dan melihatnya cerah dan bersih, dan tidak ada tanda-tanda terbakar oleh Long Yan. Namun ketika Lin Bai mengalihkan pandangannya, peti mati itu langsung memantulkan ledakan kekuatan dan menusuk mata Lin Bai. Lin Bai segera menutup matanya, tidak ingin melihat peti mati itu. Lin Bai tahu bahwa Wan Zi benar-benar tidak berbohong. Ada susunan yang sangat kuat di peti mati itu. Jadi aku sudah menunggumu. Wan Zizhen menatap Lin Bai dan berkata, aku tidak bisa menghancurkan susunan peti mati itu, tetapi kau bisa. Itulah sebabnya aku berinisiatif untuk membuka makam Kaisar Serangga dan menarikmu masuk. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa pintu masuk ke makam Kaisar Serangga itu dibuka oleh Wan Zizhen dengan sengaja. Di lantai 2, nyanyian naga yang didengar Lin Bai persis seperti cara Wan Zizhen menuntun Lin Bai. Saudara King Luo, aku ingin memintamu untuk membantuku.
Aku tahu kau punya cara untuk membuka peti mati itu. Jika kau bersedia membantuku, Wan Zizhen akan mengingat kebaikan saudara King Luo sepanjang hidupnya. Mendengar permintaan Wan Zizhen, Lin Bai merasa mati rasa. Jelas sangat berbahaya untuk membuka peti mati seorang penyihir hebat dengan gegabah. Terlebih lagi, Raja Serangga dilindungi oleh jangkrik kelahiran kembali dan sedang menunggu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jika Anda membuka peti mati saat ini, Kaisar Serangga akan bangun. Saya khawatir semua orang di sini akan selamat. Mata Gagak berbinar gembira, berseru, kami punya permintaan, buka peti mati, semua harta di dalamnya harus menjadi milik kami. Wan Zizhen mengangguk dengan sungguh-sungguh, ini kesepakatan. Itu adalah harta di dalam. Wan tidak akan pernah menyentuh setengahnya. Gagak berkata dengan gembira, Tuan-tuan, tolong katakan sepatah kata. Wan Zizhen berkata, cambuk untuk kuda yang cepat. Bagus. Gagak itu menjerit keras. Wajah Lin Bai menjadi hitam. Wan Zizhen sedang berbicara tentang kesepakatan dengan Lin Bai, tetapi sebelum Lin Bai berbicara, Gagak itu setuju dalam beberapa kata. Gagak. Seru Lin Bai dengan tidak puas. Gagak itu berkata, Lin Bai, buka peti mati. Kita tidak bisa datang ke sini tanpa imbalan apapun. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan tampak tidak yakin, aku tidak punya cara untuk membuka peti mati itu, tetapi aku punya cara untuk menghancurkan susunan Dharma di peti mati itu, tetapi aku perlu tahu. Setelah membuka peti mati itu, jika Kaisar Serangga itu bangun, seberapa yakinkah kamu bahwa kamu dapat membunuhnya? Wan Zizhen menertawakan dirinya sendiri, serius, aku tidak yakin. Tetapi, jangan khawatir, saudara King Luo. Bahkan jika aku tidak yakin akan membunuh Kaisar Serangga, aku akan menahannya dan mencoba menyingkirkannya. Ekspresi Lin Bai merosot, karena kamu tidak yakin, mengapa kamu ingin mati? Wan Zizhen berkata, aku tidak bisa menahan diri untuk membalas dendam karena membunuh ayah dan ibuku. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku tidak tahu berapa tahun lagi untuk membuka jalan kuno ini lagi. Lin Bai menghela nafas. Kata-kata Wan Zi masuk akal. Segel di dalam makam berlubang ini seharusnya dipasang oleh Kaisar Serangga. Segel itu sangat kuat. Setiap kali segel melemah, tidak ada yang tahu kapan segel berikutnya melemah. Jika Wan Zizhen melepaskan kesempatan ini, dia mungkin harus menunggu bertahun-tahun lagi. Mungkin 10 tahun, mungkin 100 tahun, mungkin ribuan tahun. Bahkan lebih lama. Lin Bai masih tidak mau membantu Wan Zizhen mengambil risiko dan berkata, kamu bisa menunggu sampai kultivasimu mencapai Daluo Dao Guo, atau bahkan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan kemudian membalas dendam. Dengan bakat dan identitas nagamu, dunia iblis tidak tahu berapa banyak pasukan ingin mengambil alih Anda di bawah komandonya. Mereka akan memberi Anda sumber daya kultivasi yang tak terbatas untuk membantu Anda meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, kamu pasti akan mencapai Daluo. Wan Zizhen menggelengkan kepalanya dengan sedih, 10.000 tahun terlalu lama. Segala sesuatunya bisa berubah. Siapa yang tahu berapa banyak liku-liku yang akan terjadi dalam 10.000 tahun ini? Apakah aku akan tiba-tiba jatuh dalam 10.000 tahun ini? Apakah tatanan langit dan bumi akan tiba-tiba runtuh dalam 10.000 tahun ini, dan Kaisar Serangga akan pulih dan kembali ke kultivasi kekuatan besar? Selain itu, musuh yang membunuh ayah dan ibunya ada di depanku. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Perasaan Wan Zizhen yang sebenarnya sangat dalam, matanya penuh darah, dan dia menatap Lin Bai dengan mata merah. Lin Bai mengerti bahwa Wan Zizhen telah diganggu dan tidak dapat membujuknya untuk kembali. Lin Bai mendongak ke langit dan mendesah. Tanpa berkata apa-apa, dia menghunus pedang iblis. Aku akan membantumu menghancurkan susunan Dharma, dan kemudian aku akan berbalik dan pergi. Mengenai apakah kamu dapat membunuh Kaisar Serangga, itu tergantung pada kesempatan dan keberuntunganmu. Terima kasih saudara King Luo atas bantuanmu. Jika Wan selamat hari ini, dia akan diberi hadiah di masa depan. Mendengar janji Lin Bai, wajah Wan Zizhen penuh dengan kegembiraan. Segera, Wan Zizhen menggoyangkan tubuhnya untuk memperlihatkan tubuh naga itu. Di mulutnya, dia memadatkan api naga, yang tampaknya mampu membakar semua yang ada di dunia. Saudara King Luo, lakukanlah. Wan Zi benar-benar siap dan berteriak kepada Lin Bai. Suara Lin Bai Ning tenang, dan seluruh tubuhnya terbakar hitam. Burung gagak itu berdiri di bahu Lin Bai, siap untuk pergi. Ketika peti mati dibuka,
dia akan mengambil harta karun dari peti mati seperti anak panah. 2 orang dan seekor burung, siap. Mata Lin Bai tajam, telan jalan surga. Hancurkan larangan. Pedang iblis memotong dengan marah, dan pedang hitam menyapu dunia, memotong ke peti mati. Bab 4819 Peti Mati. Di luar istana, di alun-alun. 3 kekuatan sekte bulan jahat, Gunung Wansheng, dan orang Heipao mundur ke alun-alun. Namun, mereka juga membayar harga yang mahal. Di kubu sekte bulan jahat, kecuali Luo Wuling, Fei Lingzi, Tu Qing, Huang Nisang, dan Zhu Qingzu, semua orang kuat Tai Daoguo jatuh. Adapun mengapa para pejuang alam Tai Daoguo jatuh, sementara para pejuang Tu Qing, Huang Nisang, dan Zhu Qingzu masih hidup. Tu Qing, dengan pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun, dengan berani menerobos jalan berdarah, bergegas keluar. Huang Nisang dan Zhu Qingzu mengeluarkan jimat yang ditinggalkan oleh leluhur mereka untuk bertahan hidup. Luo Wuling dan Fei Lingzi jauh lebih kuat daripada Tai Yi lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan biaya tertentu. Dibandingkan dengan sekte bulan jahat, harga yang dibayarkan oleh orang-orang Gunung Wansheng dan orang-orang Heipao lebih berat. Dalam perjalanan ke Gunung Wansheng ini, ada lebih dari 20 pejuang, termasuk pejuang di alam Daluo Daoguo. Saat ini, hanya ada 8 atau 9 orang di sekitar Sun Tianchan, dan mereka semua terluka parah. Pria berjubah hitam itu bahkan lebih menderita. Kecuali prajurit di ranah Daluo Daoguo, hanya 6 orang yang selamat. Ikuti rute generasi muda tadi dan masuklah ke istana. Baru saja ketika Lin Bai dan burung gagak lewat, mereka memperhatikan setiap gerakan mereka. Mereka melangkah di celah alun-alun tanpa menyentuh mekanisme dan perangkap, dan memasuki istana. Mereka bergegas kembali ke istana untuk mengikuti jejak Lin Bai dan burung gagak. Setelah sedikit pemangkasan, ketiga kekuatan itu bertindak bersama. Hampir pada saat yang sama melintasi alun-alun, tiba di 2 patung sebelumnya. Setelah lama terkorosi, kekuatan kedua patung itu tidak sekuat sebelumnya. Lin Bai dapat dengan mudah menghindarinya, apalagi mereka. Setelah beberapa saat, semua orang menghindari belitan patung-patung batu dan datang ke istana. Tepat pada saat ini, Lin Bai memotong pedang dan menghancurkan segel formasi Fa di peti mati. Ledakan. Pedang hitam itu terbang melintasi langit dan jatuh di peti mati tanpa menghancurkannya. Tulisan pada peti mati itu, pada saat merasakan serangan pedang, meledak menjadi cahaya keemasan. Berubah menjadi penghalang emas untuk melindungi peti mati. Inilah alasan sebenarnya mengapa Wan Zizhen tidak dapat menyentuh peti mati itu. Susunan Dharma ini sangat kuat. Ketika pedang hitam mengenai cahaya keemasan, penghalang cahaya keemasan itu terkoyak keluar dari celah. Dengan pedang yang ditebas, seluruh perisai cahaya keemasan itu terpotong-potong oleh pedang. Wan Zizhen, kau hanya punya satu kesempatan. Lin Bai segera berkata kepada Wan Zizhen yang berubah menjadi seekor naga. Aduh, Wan Zizhen menatap ke langit dan berteriak. Naga di mulutnya mengembun dan Jackie Chan meninggal. Matanya menatap tajam ke peti mati. Melihat Wan Zi benar-benar ekor naga mengepul, penutup peti mati terbuka. Burung gagak berubah menjadi pita hitam dan diarahkan langsung ke peti mati. Lin Baining melihat dan melihat bahwa tidak ada peti mati di peti mati, hanya kepompong besar. Sutra putih salju dan bening yang tak terhitung jumlahnya membungkus benda seperti manusia. Jika tidak ada kecelakaan, orang di kepompong itu adalah Raja Serangga. Tidak. Bagaimana mungkin tidak? Tidak ada harta, tidak ada warisan, tidak ada tas penyimpanan. Tidak ada. Di dalam peti mati terdengar suara gagak yang luar biasa. Tuan Gagak, minggir. Ketika Gagak berkonsentrasi untuk menemukan 1 atau 2 harta, Wan Zizhen meraung. Burung Gagak menoleh ke belakang dan melihat bahwa naga Wan Zizhen telah padam, memancarkan kekuatan penghancur langit dan bumi, seperti letusan gunung berapi, yang akan segera meletus. Burung Gagak tidak berani tinggal. Dia tahu dalam hatinya bahwa bocah naga itu memiliki perseteruan darah yang dalam. Kekuatan yang terkumpul saat ini pastilah kemarahan dan kebenciannya. Siapapun yang berani berdiri di depannya akan dibakar. Sialan. Burung Gagak tahu bahwa dia harus pergi. Tetapi dia tidak menemukan harta karun itu. Dia tidak mau. Setelah memikirkannya, burung Gagak memakukannya di sutra dengan mulutnya, menariknya dengan keras, dan terbang keluar dengan sutra seputih salju di mulutnya.
Dia jatuh di bahu Lin Bai dengan benang sutra seputih salju sepanjang sekitar 1 meter di mulutnya, dan matanya menunjukkan keengganan yang kuat. Tidak ada, di mana kaisar cacing tua itu menyembunyikan harta karunnya. Burung gagak tidak mau mengaum. Pada saat yang berbahaya seperti itu, kamu masih harus mengeluarkan sehelai benang sutra. Apa yang kamu tahu? Namanya, jangan pergi kosong, mengerti atau tidak? Kata Crow dengan tepat. Lin Bai juga langka dan perhatian Crow, saat ini Wanzi benar-benar naga keluar telah terkondensasi, semprotkan ke dalam peti mati. Jika semuanya terkontaminasi dengan kepunahan naga dari klan naga, itu akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Naga memadamkan segalanya dan jatuh di peti mati, mengubah seluruh peti mati menjadi api. Seluruh peti mati seperti anglo, terbakar dengan api yang menyala-nyala. Terbakar sampai mati. Mata Lin Bai terkunci di dalam peti mati. Jika Kaisar Serangga tidak dapat membawa naga keluar, itu akan berubah menjadi abu. Itu baik untuk semua orang. Jika Wanzi benar-benar tidak bisa membunuh Kaisar Serangga, dia akan bangun. Itu bencana bagi semua orang. Apa yang telah kau lakukan? Tepat pada saat ini, terdengar suara minuman keras dari pintu masuk istana. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat para prajurit kuat dari Gunung Wansheng, Sekte Xiyue, dan Sekte Heipao memasuki istana satu demi satu. Ketika mereka melihat peti mati itu diselimuti api, mereka semua terkejut dan berseru. Di mana harta karunnya? Bagaimana tempat ini bisa kosong? Mereka yang memasuki istana segera memindai ke segala arah, mencari jejak harta karun. Namun di dalam istana, tidak ada harta karun lain kecuali peti mati yang terbakar. Beberapa orang dari Sekte Bulan Jahat berkumpul di sekitar Wan Zizhen dengan tergesa-gesa untuk bertukar pesan. Orang-orang Gunung Wansheng dan orang-orang berjubah hitam tanpa informasi memusatkan perhatian mereka pada Lin Bai dan Gagak. Jelas bahwa Lin Bai dan Gagak masuk ke sini lebih awal dari mereka. Mereka secara alami berpikir bahwa Lin Bai dan Gagak mungkin telah mengambil harta karun di sini. Lin Bai, aku merasa mata mereka tidak melihat kita dengan baik. Gagak itu berkata dengan lembut kepada Lin Bai Regen. Bulan es akan berada di bendera pemurnian roh. Lin Bai mengangkat tangannya dan bendera pemurnian roh muncul di telapak tangannya. Yus Huang, yang mengikuti Lin Bai, ketakutan oleh napas para prajurit ini. Ketika dia melihat bendera pemurnian roh, alisnya berubah menjadi sinar cahaya biru dan memasuki bendera pemurnian roh. Hati-hati, Tuan Muda. Sebelum pergi, jangan lupa untuk berhati-hati dengan Lin Bai Dao. Burung gagak itu menatap pria berjubah hitam dan prajurit Gunung Wansheng dengan ganas, dan meraung, apakah kalian terlihat seperti aku mendapatkan harta karun? Sun Tianchan berkata dengan dingin, bagaimana dengan harta karun di sini? Tidak ada harta karun di sini, raung burung gagak. Sun Tianchan mencibir dan tampak menghina. Dia jelas menertawakan burung gagak. Kebohongannya begitu buruk sehingga dia bahkan tidak bisa menipu seorang anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin tidak ada harta karun untuk dikubur di makam orang yang kuat? Apakah sulit bagimu untuk menipu kami sebagai orang bodoh? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Siapa yang memberitahumu ini adalah makam? Sebuah suara tiba-tiba bergema. Bab 4820 bangun. Tepat ketika Lin Bai dan Gagak berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan bahwa mereka tidak mendapatkan harta karun itu. Tiba-tiba, terdengar suara aneh. Siapa yang memberitahumu ini makam? Suara ini mengandung nuansa kuno dari perubahan, dengan nada yang sangat lelah, seperti orang tua yang baru saja bangun dari waktu yang lama. Mendengar suara itu, Lin Bai dan Gagak merasa mati rasa dan gemetar. Tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kembali ke peti mati. Gunung Wansheng dan pria berjubah hitam saling memandang. Sun Tianchan dari Gunung Wansheng berkata dengan dingin, orang-orangmu terlalu tidak penting. Beraninya kau menakut-nakuti orang di sini. Pria berpakaian hitam berkata dengan dingin, bukan urusan kami untuk berbicara lagi. Apakah ini urusanmu, prajurit Gunung Wansheng, untuk membuat misteri? Semua orang di Gunung Wansheng tercengang. Begitu suara pria berjubah hitam itu jatuh, seluruh tubuhnya gemetar. Lin Bai dan Gagak melihat kembali ke peti mati yang terbakar. Pada saat ini, naga yang dapat membakar segalanya di dunia padam perlahan dari dalam peti mati. Ketika naga itu mati, seluruh peti mati itu masih utuh, seolah-olah tidak terluka, tidak meninggalkan jejak. Siapa yang mengganggu kedamaianku?
Suara tua itu terdengar lagi, dengan nada marah. Semua orang melihat ke arah peti mati dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Lin Bai, 36 tipu daya. Itu cara terbaik untuk pergi. Aku sarankan kamu pergi dulu. Murid mata gagak itu menatap lebar, berkata kepada Lin Bai. Raungan Wan Zizhen mengirim naga yang mengaum itu ke peti mati. Setelah setengah suara, Wan Zizhen menoleh ke belakang dan berteriak kepada Lin Bai, Saudara King Luo, pergilah cepat. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa Wan Zizhen baru saja berkata kepada Lin Bai setelah membuka peti mati, jika dia tidak dapat membunuh Raja Serangga, dia akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Lin Bai. Saat ini, jelas bahwa Wan Zizhen menemukan bahwa naganya tidak dapat membunuh Raja Serangga, jadi dia ingin membiarkan Lin Bai pergi terlebih dahulu. Saudara Wan, jangan ragu untuk meninggalkan Castle Peak di sana. Jangan khawatir tentang kayu bakar. Ayo pergi bersama. Lin Bai meraung. Oh, lari. Jika kamu tidak lari, sudah terlambat. Teriak burung gagak dengan cemas. Lin Bai mengatupkan giginya dan tidak punya waktu untuk mengurus Wan Zizhen lagi. Dia berbalik, menginjak pedang terbang dan bergegas keluar dari istana. Orang-orang Wan Shengshan, Sekte Siwe dan orang-orang Heipao semuanya terkejut dengan perubahan mendadak di tempat ini. Tidak ada yang pergi ke Guan Lin Bai untuk tinggal. Lin Bai dan burung gagak pergi lebih dulu. Dan kemudian reaksi datang dari Tu King. Tu King, yang telah mengalami cobaan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, merasakan bahaya pada saat dia melihat api padam di peti mati. Pada saat Lin Bai bergegas keluar dari istana, Tu King ikut bersamanya. Wan Shengshan, Sekte Siwe, dan Hei Paoren memasuki istana setelah Lin Bai dan Crow. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Sekte Bulan Jahat mendapat kabar dari Wan Zizhen dan langsung mengubah raut wajahnya. Fei Lingzi langsung kabur bersama Zhu Qingzu dan Huang Nisang. Teman-teman Sekte Bulan Jahat, apa yang terjadi? Mata Sun Tianchan menyipit dan dia merasa ada yang tidak beres. Melihat para praktisi seni bela diri Sekte Bulan Jahat hendak pergi, mereka langsung menghentikannya. Sun Tianchan sangat sombong. Dia menunjukkan kesan bahwa Sekte Bulan Jahat tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa memberi tahu apa yang terjadi. Fei Lingzi, yang dihentikan oleh Sun Tianchan, marah, jika kalian bisa melihat bahwa Kaisar Serangga tidak mati, ini bukan makam Kaisar Serangga, tetapi tempat di mana dia menyembuhkan. Dia telah terbangun sekarang. Jika dia tidak lari, bisakah dia tinggal dan mati? Semua orang di Gunung Wan Sheng menjawab. Wajah mereka berubah drastis dan mereka segera berbalik. Air mata, air mata, air mata. Terdengar suara sobekan sutra. Di dalam peti mati, di dalam kepompong serangga yang besar, telapak tangan yang layu merobek sutra, mengebor keluar dari dalam dan menekannya ke peti mati. Dia tampaknya ingin menggunakan kekuatan peti mati untuk membuatnya berdiri. Sekarang mereka semua ada di sini, mengapa terburu-buru pergi? Suara itu datang, dan telapak tangannya menekan peti mati. Potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari telapak tangannya, berubah menjadi nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, dan menyebar di istana. Deng, dengung. Suara nyamuk mengepakkan sayapnya menyebar, dan kulit kepala orang-orang mati rasa. Wan Zizhen keluar dengan satu tembakan, tetapi dia tidak bisa melukai nyamuk. Wow! Seekor nyamuk hitam bergegas ke seorang prajurit di istana. Nyamuk lewat, dan semuanya dimakan. Seorang pria berjubah hitam tidak bisa menghindar dan disusul oleh nyamuk yang datang dari belakang. Dalam sekejap, daging dan darah pria berjubah hitam itu dimakan dan berubah menjadi tulang-tulang mati di tanah. Tulang itu jatuh ke tanah, lalu retak, berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Lari! Aku tidak tahu siapa yang berteriak. Wan Shengshan, Sekte Siwe, dan Hei Paoren bergegas keluar dari istana. Ekor Wan Zizhen berayun dan bergegas keluar dari aula. Sepotong nyamuk itu, mengejar tanpa menyerah, membunuh gerbang istana, mengejar untuk pergi. Ah! Tolong aku! Tetua, tolong aku! Setelah Sun Tianchan melarikan diri, dia terus-menerus mendengar suara seorang prajurit di belakangnya meminta bantuan. Ketika menoleh ke belakang, bukan hanya seni bela diri Gunung Wan Sheng yang menderita kerugian besar, tetapi juga orang-orang berjubah hitam dan seni bela diri Sekte Bulan Jahat. Di Sekte Bulan Jahat, Luo Wuling jatuh lebih dulu. Luo Wuling tidak bisa menghindar dan ditangkap oleh nyamuk. Dalam sekejap, daging berdarah itu menghilang dan jatuh. Jika Lin Bai melihat ini, dia akan merasa sedih.
Bagi Luo Wuling, pria ini adalah salah satu dari sedikit orang di Sekte Bulan Jahat yang memiliki rasa suka padanya. Hal yang sama berlaku untuk Gunung Wansheng. Ketika Sun Tianchan melihat seorang murid yang kuat dan luar biasa dari negara Taiyi Daoguo dari Gunung Wansheng meninggal di antara nyamuk, dia tidak bisa menahan rasa dingin di matanya. Itu hanya tulang yang telah mati selama bertahun-tahun, dan berani membuat gelombang. Biarkan aku bertemu denganmu. Sun Tianchan menggertakkan giginya, mengeluarkan beberapa senjata ajaib dari tas penyimpanan, mengepung mereka dan membunuh mereka di istana. Nyamuk yang tak terhitung jumlahnya, berdengung, datang dan berkumpul menjadi satu wajah di depan Sun Tianchan. Di wajah itu, dia menatap Sun Tianchan dengan senyum menghina. Seketika, nyamuk itu berubah menjadi wajah manusia, membuka mulutnya dan menelan Sun Tianchan di mulutnya, lalu menghilang. Nyamuk-nyamuk itu pun bubar dan terus mengejar para prajurit yang melarikan diri. Orang-orang berjubah hitam, prajurit Gunung Wansheng, dan prajurit Sekte Bulan Jahat semuanya tewas di bawah serangan nyamuk. Di zaman kuno, seorang penyihir hebat yang disebut Kaisar Serangga bangkit kembali. Bahkan jika dia hanya menunjukkan puncak gunung es, dia dapat menghancurkan langit dan bumi. Faktanya, Kaisar Serangga tidak mengulurkan tangan. Dia hanya mengulurkan tangan. Kudis dari lengannya, berubah menjadi nyamuk, sangat mengerikan. Jika Kaisar Serangga benar-benar pulih, betapa mengerikan keberadaannya. Nyamuk-nyamuk dari kudis Raja Serangga terbang keluar dari lapisan ketiga, mengejar semua prajurit yang melarikan diri. Jika tidak ada kecelakaan diperkirakan tidak ada satupun prajurit yang telah melangkah ke makam kehampaan yang dapat keluar hidup-hidup. Tidak peduli Wan Zizhen, Lin Bai, atau prajurit di alam Daluo Daoguo kita semua harus mati.